Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum memulai pilih morning market call, saya mohon konfirmasinya dan juga tanggapannya apakah layar dan juga suara saya sudah diterima dengan sangat baik. Ya, terima kasih Ibu Lydia. Oke, kita mulai saja untuk pilih morning market call untuk bulan atau tanggal 2 Juni 2022 pagi hari ini. Kita coba lihat eh, yang pertama ya, penutupan indeks regional dan juga Wall Street tentunya. Namun IHSG memang ditutup ya, jadi tidak ada perdagangan pada Rabu kemarin, menyusul adanya libur peringatan Hari Pancasila. Sedangkan untuk indeks regional Asia, pada perdagangan Rabu kemarin terpantau mix dengan kecenderungan melemah, di mana eh, pelemahan yang terjadi ini atau pergerakan yang kurang baik ini di regional Asia sebenarnya dari rilis data manufacturing yang bisa kita lihat dari China sendiri, di mana PMI China naik ke level 49,6 skala indeks di bulan Mei, atau lebih baik dari capaian sebelumnya. Sebenarnya ini menandakan adanya kegiatan manufaktur yang mulai giat kembali ya, setelah adanya lonjakan dan juga kebijakan lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selain itu, ada data yang bisa kita cerna, yaitu penjualan retail di Jepang yang tumbuh 2,9% secara year on year atau lebih tinggi daripada ekspektasi dan juga lebih tinggi dari capaian sebelumnya. Indeks Asia pada pagi hari ini dibuka sebagian yang sudah ya dibuka perdagangannya bergerak melemah mengikuti pergerakan indeks Wall Street yang masih tertekan akibat ekspektasi investor yang menilai data ekonomi Amerika Serikat saat ini tidak eh, tidak akan membuat The Fed menghentikan siklus kenaikan suku bunga yang agresif ke depan. Sedangkan dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX juga melemah. Di antaranya yaitu FTSE melemah 0,98%, sedangkan DAX melemah 0,33%. Untuk Wall Street yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, para pelaku pasar mencerna beberapa data ekonomi yang tidak merubah sikap dan juga kebijakan dari Bank Sentral Amerika untuk merencanakan adanya kenaikan suku bunga ke depannya. Data lapangan pekerjaan ya, atau JOLTS, Job Opening and Labor Turnover Survey, memperlihatkan terdapat 11,4 juta lowongan pekerjaan hingga akhir April, atau turun dari bulan sebelumnya, turun tipis dari bulan sebelumnya. Kemudian dari harga komoditas, kita coba mencerna ya dari pergerakan WTI dan juga Brent, yang mana kompak melemah 2,44% dan 2,24%. Selain itu ada harga batu bara yang juga terpantau melemah 3,51% setelah menguat pada Selasa kemarin, yang mana penguatan tersebut cukup tinggi ya, sebesar 8%. Di mana untuk minyak sendiri memang melemah eh, sembari menunggu ya adanya pertemuan OPEC Plus atau OPEC yang eh, akan dilangsungkan ya rencananya pada bulan Juli, awal bulan Juli nanti.
Adanya penambahan produksi diekspektasikan terjadi pada pertemuan nanti, menyusul rencana dan juga cara ya untuk mengurangi gangguan supply yang mulai terjadi ya dari minyak mentah asal Rusia. Kemudian untuk CPO juga terpantau menguat tipis 0,56, sedangkan timah dan juga tembaga juga ikut menguat 0,75% dan 0,55%. Kemudian untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini, oke, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini kami memproyeksikan IHSG memiliki kecenderungan bearish dengan tekanan yang terjadi dari benua Asia sendiri regional yang dibuka melemah dan juga penutupan indeks Wall Street yang bisa mempengaruhi pergerakan IHSG pada perdagangan Kamis ini. Support dan resisten di antara 7.070 dan 7.185. Untuk selanjutnya, dari berita korporasi, kami mencatat di antaranya PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 14,85 triliun rupiah dari total keseluruhan laba bersih atau senilai 149,96 rupiah per lembar saham. Jika kita lihat dari data dividen per lembar saham, kemudian jika kita bagi dengan harga saham penutupan Telkom pada perdagangan kemarin, didapat dividen yield yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu jika memiliki atau nantinya memenuhi syarat ya untuk mendapatkan dividen ada di kisaran 3,5% dividen yield. Kemudian dari ABEM atau PT ABM Investama Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 22,8% menjadi 31,8 juta US dollar sepanjang kuartal pertama tahun 2022. Yang terakhir ada ENRG atau PT Energi Mega Persada Tbk mencatatkan laba bersih tumbuh 67% sepanjang year on year sepanjang kuartal pertama tahun 2022 menjadi 10,2 juta US dollar. Untuk selanjutnya, dari rekomendasi Philips Sekuritas pagi hari ini, kami juga salah satunya merekomendasikan ABMM, di mana dari pergerakan teknikal terakhir ABMM cukup menarik dengan adanya satu level rejection di area EMA 21, sedangkan stochastic oscillator juga cukup positif mendukung adanya rebound yang terjadi di area EMA 24 tadi, berada di area oversold. Trade buy di area 3010 kami rasa layak untuk ditunggu, kemudian target price pertama ada di 3260, sedangkan target price kedua ada di 3400. Sementara untuk stop loss kami rasa berada sedikit di bawah area support 2760. Kemudian ada Arna atau Arwana Citra Mulia Tbk, yang mana Arna saat ini pun juga sudah break resisten klasik, kita bisa spekulatif buy di area 1080, target price pertama di 1160, target price kedua di 1195. Untuk stop loss kami sarankan berada di area 1000. Yang ketiga ada BSDE atau Bumi Serpong Damai Tbk. BSDE pun juga cukup menarik untuk spekulatif karena saat ini BSDE mencoba breakout area resisten pertama ya di area EMA 34. BSDE saat ini pun juga masih cukup oke jika pada perdagangan hari ini melanjutkan penguatan setidaknya
BSDE bisa mencapai area 1010 jika ada sinyal keberlanjutan atau continuation di perdagangan hari ini. 1010 target price pertama, kemudian 1040 target price kedua, sedangkan trade buy kita sarankan berada di kisaran 945. Untuk stop loss kami sarankan atau rekomendasikan berada di area 880. Yang keempat ada GOOD atau Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kalau dari Garuda Food, candle terakhir pun juga mencoba breakout area trendline atas atau dalam pola secara keseluruhan dari minor trend, yaitu falling wedge. Dengan begitu, GOOD bisa kita coba lihat adanya signal kelanjutan atau continuation di perdagangan hari ini. Trade buy kita bisa sarankan atau bisa kita coba rekomendasikan untuk dipantau di area 550, sedangkan target price pertama berada di 605 dan target price kedua ada di 625. Untuk stop loss, kami rekomendasikan berada di level support terdekat, yaitu berada di area 500. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Dipersilakan menggunakan kolom Q&A dan saya akan berikan waktu 1 menit untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan kembali 1 menit lagi dengan pertanyaan pertama. Oke, terima kasih untuk kesediaannya yang telah menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi tanya-jawab dengan pertanyaan pertama mengenai emiten SMGR dan juga Medco, bagaimana pandangan teknikal dari kami. Kalau untuk dari SMGR, untuk SMGR sebenarnya ada satu pola breakout ya, meninggalkan area MA90, namun dari sisi stokastik RSI sebenarnya kita masih tunggu lagi ya, ada apa namanya, ada satu tanda atau signal bahwa pola saat ini sudah mengalami fase overbought ya, atau jenuh beli, karena memang kebetulan SMGR ini masuk
dalam rentang bearish sehingga adanya breakout memberikan sinyal adanya overbought atau jenuh beli. Namun yang perlu bisa kita yang bisa kita perhatikan adalah seberapa mampunya SNGR ini untuk bertahan di atas EMA 90. Atau dalam kata lain, kita bisa lihat ya SNGR ini kalau dia bouncing atau rebound, mampu rebound di area 6.800 atau setidaknya toleransi terakhir kita ada di 6.625, kalau bisa bertahan di atas area tersebut, kami rasa SNGR masuk ke dalam fase bullish reversal ya. Tapi kalau misalkan dia break lagi di bawah 6.625, kita sarankan untuk secepatnya dilepas. Itu adalah batas toleransi yang mungkin kita bisa berikan paling rendah ya, atau paling buruk dalam skenario ke depan. Coba kita lihat nanti SNBR seperti apa. Selanjutnya ada Medco. Untuk Medco ya, sebentar. Oke, untuk Medco sebenarnya kita sarankan untuk dijauhkan terlebih dahulu karena RSI pun juga sudah mengindikasikan adanya jenuh beli ya, overbought. Candle 3 terakhir menunjukkan adanya tekanan jual. Dan ya memang sampai saat ini kami rasa Medco dalam rentang bearish, apalagi nanti kalau misalkan dia break lagi area EMA 90 ya, EMA 90 ini kalau kita samakan dengan Fibonacci retracement itu ada di kisaran 0,5 di 560. Jadi mungkin batas toleransi terakhir adalah 50. Itu udah paling terakhir. Kalau dia breakout di sana lagi, berarti kita jauhkan. Seperti itu. Kalau dia masih bisa bertahan, setidaknya di 550 atau di atas 550, kita masih bisa coba pantau terlebih dahulu sembari melihat RSI menunjukkan adanya satu gerakan ataupun satu pola jenuh jual ya atau oversold. Lanjut ada BBHI, kemudian ASA, masing-masing sudah buy di 4380 dan 2050. Kita coba lihat BBHI-nya terlebih dahulu. Oke, lanjut BBHI ya. Kalau dari BBHI jelas udah buy di 4380, kami rasa berhati-hati adanya potensi bearish lagi ya yang akan berlanjut. Sebenarnya pola ini kita tidak sarankan untuk masuk sebenarnya karena ini sangat berisiko dan memiliki potensi bearish ke depan. Masih ada potensi keberlanjutan dari bearishnya. Sehingga mungkin ya kalau Bapak punya referensi lain ataupun punya batasan risiko yang lain, kami rasa mungkin itu bisa dipertimbangkan kembali.
Tapi kalau dari kami sebenarnya ini agak berbahaya ya, bukan agak lagi ya, karena kita tidak rekomendasikan ya untuk masuk seperti itu. Oke, lanjut tadi ada ASA ya. ASA di 2050. Untuk posisi di 2050 sebenarnya kita kita sarankan untuk berhati-hati ya Pak, karena mungkin untuk saat ini ASA ini coba kembali eh, tertahan ya di area EMA 24, karena dari polanya, dari candle-nya ini dia lebih ke bearish harami ya, dilanjutkan dengan candle bearish lagi yang terjadi. Kami rasa dari historicalnya pun juga ASA masih tertahan ya, masih apa namanya, masih dalam fase bearish-nya, rentang bearish-nya. Jadi yang kita khawatirkan, walaupun Bapak sebenarnya mungkin punya posisi di bawah ya, tapi yang kita sarankan ini ada baiknya berhati-hati, atau mungkin bisa dilepas ya saat ini. Oke, lanjut ada ASI, buy dan sell di berapa, kemudian NISP ya. ASI buy di berapa atau buy dan sell di berapa, ASI mungkin kalau sekarang saya bisa sarankan buy, sarankan tinggal tunggu aja ya. Sell-nya kita bisa patok aja di 7.700 ya sebagai asumsi pertama. Kalau buy-nya di berapa, sebenarnya saya takutnya udah momentumnya udah agak terlambat ya, Bapak atau Ibu. Jadi hmm, layaknya ya, kalau saya pribadi kalau mau beli, ya setidaknya tunggu di area 7.150 sampai 7.050-an ya, 7.150 sampai 7.050 itu area yang saya rasa layak untuk dikoleksi atau di-buy. Tapi untuk saat ini mungkin eh, kita tunggu aja pergerakan dari Astra International, atau kita kesampingkan terlebih dahulu karena mungkin setelah adanya penguatan atau kenaikan, tren jangka pendek yang sudah bullish akan memberikan potensial return yang juga sudah yang mulai terkikis ya, atau yang mulai tipis seperti itu. Kemudian target ISP jangka menengah ya, mungkin kita bisa lihat teknikal terlebih dahulu. Menengah, asumsi pertama karena masih dalam fase bearish dan pola yang terbentuk ini belum ada tanda-tanda reversal. Reversal itu mungkin nanti dia di neckline-nya dia. Mungkin saya gunakan ini sebagai area neckline, karena ini mungkin resisten kuat yang pertama, walaupun di sini ada titik resisten tertinggi, tapi sebenarnya ini adalah gambaran bahwa resisten ini tidak dapat tertembus. Jadi mungkin ini adalah resisten yang kuat. Ini adalah neckline-nya. Jadi kalau misalkan NISP ini bisa tembus di area neckline, atau mungkin dia dia bentuk lagi satu area uh, swing high ya. Kalau dia bentuk swing high di sini, kemudian dia tertahan, setidaknya mungkin di kisaran ini, walaupun tidak tepat, karena tidak akan pernah tepat ya. Tapi kita bisa range aja di 680-an kurang lebih. Kalau dia masih bertahan di sana, kita bisa perubah asumsi kita dari yang bearish trend menjadi bullish reversal seperti itu. Namun untuk saat ini
target kami atau bayangan kami NISP ini dalam jangka menengah masih akan dalam rentang bearish trend seperti itu. Lanjut ada Adaro sama BBCA. Oke, untuk Adaro ya. Kalau kita lihat Adaro masih cukup baik. Pergerakannya masih dalam rentang bullish. Area rejection-nya di 0,618. Itu adalah support terakhir ya, 2960. Jadi kalau ada tembus di 2960 perlu waspada. Sampai saat ini Adaro masih bisa di hold dengan target harga ada di 3470-an ya berarti. 3460 maksud saya. Untuk target harga selanjutnya mungkin kita bisa melihat adanya breakout area resisten klasik terlebih dahulu sebelum kita bisa menentukan target harga selanjutnya. Kemudian ada BBCA. Kalau untuk BBCA kita masih cukup yakin ya. Dia coba breakout di EMA 90, tapi mungkin hari ini dia akan terkoreksi sedikit mengingat adanya kenaikan dan juga stokastik RSI yang sudah pointing menuju area overbought. Kami rasa secara jangka menengah ya, BBCA ini masih cukup baik. Area support terakhir yang bisa kita pantau adalah 7150 atau 7175 lebih tepatnya. Asumsi kami BBCA bisa bertahan selama dia bisa bertahan di area EMA 90, di atas area EMA 90 ataupun 13. BBCA bisa berpotensi untuk menutup gap-nya terlebih dahulu atau dari hal ini mungkin breakaway gap. Kita bisa manfaatkan resisten emosional di 8075 sebagai target price. Selanjutnya ada IPCM sama IPCC ya. Lanjut IPCM. IPCM sebenarnya waspada adanya potensi koreksi terlebih dahulu. RSI menunjukkan hal yang serupa dengan candle. Karena mungkin ya, walaupun kemarin dia ada candle bearish, tapi kemudian ada satu candle bullish lagi, yang kita khawatirkan adalah IPCM ini coba koreksi terlebih dahulu. Karena sebenarnya iya masih cukup baik dari polanya. Ini ada dari minor trend ya. Ini mungkin saya perjelas saja. Dari minor trend ini sebenarnya ada potensi reversal ya. Karena IPCM ini masuk ke dalam rentang bearish dan mungkin dari awal tahun ini ya, IPCM ini bentuk satu minor trend yang cukup menarik sebenarnya.
Ada dua skenario ya berarti. Antara IPCM ini, kalau Bapak dan Ibu ingin ambil posisi saat ini, dan kami rasa IPCM untuk saat ini jangka pendek aja ya. Sebenarnya stokastik RSI kita perlu tunggu adanya posisi yang lebih baik, yaitu di area oversold baru kita ambil. Atau kalau Bapak dan Ibu sudah punya atau mau masuk di perdagangan hari ini atau di posisi terakhir ini, kita bisa sarankan terlebih dahulu area supportnya atau area batasan risiko. Batasan risiko pertama mungkin bisa kita sarankan di 294, itu adalah batasan risiko pertama. Kemudian di bawah dari itu kita cukup jauh sebenarnya. Di 274 itu adalah target price selanjutnya atau batasan terakhir. Karena kalaupun 274 itu tertembus, berarti Bapak dan Ibu perlu jauhkan IPCM ini karena ini masuk ke dalam falling wedge continuation, yang mana itu akan mengarahkan IPCM potensi untuk melanjutkan bearish trend-nya. Seperti itu. Kalau mungkin batasan risiko yang sedikit lebih kecil lagi, mungkin ada di kisaran 282 ya, sebelum dia tembus trendline ini ya. Kalau kita coba pertimbangkan trendline yang dibentuk oleh IPCM. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan mau masuk, selama dia masih bertahan di 294 atau bertahan di atas area EMA 90, kita rasa masih punya potensi untuk mengarah ke 322. Target price pertama. Jadi mungkin itu ya, kita siapkan skenario-skenario ataupun minimal 2 skenario ya, untuk bearish dan juga bullish-nya. IPCC kurang begitu layak untuk diperjuangkan kembali atau dikejar karena IPCC sudah sangat tinggi ya. Maksudnya kenaikannya sudah melampaui dari area yang bisa kita rekomendasikan. Kalaupun dia baru breakout area EMA 13 dan 24, mungkin kita bisa sarankan spekulatif buy. Tapi untuk saat ini karena sudah menguat sangat tinggi dan juga stokastik RSI yang kita khawatirkan terus akan memberikan signal overbought atau jenuh beli, akan mengarahkan kepada signal yang kurang baik. Jadi kalau misalkan dari dari candle bullish-nya dari candle yang masih bullish, tapi dari stokastik RSI-nya sudah berada di jenuh beli, takutnya candle bullish-nya itu memberikan signal yang salah. Takutnya nanti ada, ya entah ya, satu candle yang, atau beberapa candle yang akhirnya mencatatkan penurunan yang cukup dalam, itu akan memberikan resiko yang lebih tinggi juga. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang khususnya memiliki resiko rendah, saya syaratkan untuk benar-benar dijauhkan ya pola-pola seperti ini atau saham-saham seperti ini untuk dijadikan pilihan trading. Lanjut ada HMSP sama DOIT. HMSP juga ya kurang lebih sama ya. Yang kita khawatirkan ini adalah secondary trend. Secondary trend dia masih dalam bearish ya, rentang bearish. Mungkin ini nggak perlu primary atau secondary, Bapak dan Ibu pun juga bisa lihat ya, ini masih dalam rentang bearish-nya. Dan yang kita khawatirkan, HMSP ini resistennya itu di 1130. Cukup di sana, kemudian dia lanjut bearish lagi. Seperti itu. Karena patokannya HMSP ini sudah berada dalam bullish reversal adalah dia perlu breakout area 1195 atau 1195. Itu adalah resisten terakhir dari secondary trend yang dibentuk oleh HMSP. Itu adalah syarat pertama. Tapi kalau misalkan sampai saat ini melihat pola seperti ini, ya saya hanya bisa mengingatkan HMSP ini memiliki tingkat risiko yang mulai tinggi, karena kenaikan sudah cukup besar, dan pola sampai saat ini belum ada tanda-tanda reversal ataupun bullish reversal jangka menengah atau dari secondary trend. DOIT. Bagaimana dengan DOIT? Adanya pergerakan auto reject bawah sebanyak 2 kali dan mengarahkan dia kepada breakout
EMA 90, saran kami mungkin agaknya berhati-hati karena auto reject ini mungkin bisa menjadi gambaran atau cerminan bahwa saham ini sangat memiliki apa ya, tingkat fluktuasi ya yang sangat tinggi ya dalam tanda kutip. Jadi mungkin ini bisa menjadi gambaran dan juga bisa menjadi pengingat Bapak dan Ibu bahwa Doit belakangan ini resikonya sangat tinggi dari segi karakteristik pergerakannya sendiri. Dan kalaupun ingin memanfaatkan adanya rebound di area EMA 90, ada baiknya coba kita lihat lagi apakah bid dan offer-nya sudah mulai pulih ke posisi sebelumnya atau ketika duet ini masih belum breakout ataupun mencatatkan auto reject. Karena perlu ada kembalinya ya volume yang cukup meyakinkan kalau kalau kita mau masuk ke duit. Telkom kemudian Arto bagaimana sorry, Telkom tadi sudah belum ya? Sepertinya Telkom belum. Telkom pun juga sama. Kita khawatirnya, kalau saya pribadi, ketika ada emiten atau saham dari teknikalnya itu breakout EMA 90, di mana EMA 90 ini dalam jangka menengah sudah menjadi penopangnya ya dari teknikalnya sendiri. Kalau dia breakout EMA 90 berarti ada satu tanda yang kurang baik. Adanya pengakhiran dari fase bullish ke fase bearish, ataupun adanya signal yang mengarahkan kita mungkin adanya potensi bearish ke depan. Jadi skenario-nya adalah Telkom ini kalau sudah breakout area EMA 90, dia akan menjadikan area EMA 24 sebagai area resisten kuat. EMA 24 atau yang kurang lebih tepat ya mendekati area Fibonacci retracement ada di kisaran 4360 atau 4370. Jadi mungkin itu adalah resisten yang akan menjadi resisten kuat ke depan bagi Telkom dan ya akan sangat potensial sekali ya menahan pergerakan Telkom sendiri dan akan memberikan pola-pola bearish ke depan. Tadi Arto ya, kita belum bahas Arto. Arto pun juga sama, historikalnya kita belum yakin bahwa Arto ini sudah mampu bergerak dalam bullish reversal, dan sebaliknya, mungkin ada potensi bearish reversal yang bearish continuation yang akan terus berlanjut di Arto. Jadi mungkin saya sarankan berhati-hati kalaupun ingin coba trading ataupun intraday trade dari Arto ini, karena secara keseluruhan kurang baik. Lanjut BRPT, kemudian Indi. BRPT juga dari awal-awal ini ya, awal-awal tanda breakout ya. Tanda-tanda awal breakout, stokastik RSI, karena memang RSI ini menangkap rata-rata 14 hari, sehingga kenaikan ini memberikan signal overbought atau jenuh beli. Karena dari BRPT sendiri, dari polanya, itu memang bergerak dalam rentang bearish. Tapi yang perlu kita lihat adalah seberapa mampu BRPT ini melanjutkan pola bullish-nya. Seperti itu. Yang kita khawatirkan adalah ketika BRPT masih tertahan di area EMA 24, itu berarti mungkin kita tidak bisa atau tidak perlu ya ambil resiko, karena mungkin walaupun dia sudah tembus di EMA 24, dia akan ada EMA 90 yang masih akan menahan pergerakan selanjutnya. Jadi seperti itu. Sebenarnya agak kurang kurang pas ya kalau Bapak dan Ibu memiliki posisi atau tingkat risiko yang rendah. Kalau mau pilih BRPT, ya kita perlu ingatkan bahwa BRPT ini resikonya cukup besar ya, dengan adanya pola bearish yang masih berlanjut dan awal signal dari breakout ini masih awal ya, jadi resikonya masih cukup besar. Oke, lanjut tadi ada Indi ya yang belum kita bahas. Indi, bagaimana dengan polanya? Indi kami rasa masih cukup menarik, walaupun dia punya area resisten ya.
Kita patut perhatikan area resisten ini di 2980. Kalau masih cukup kuat ya menahan pergerakan indy, kami rasa strateginya mungkin sudah mulai dikurangi ya untuk porsi indy, karena dengan adanya penahanan dari resisten tadi akan memberikan suatu ancang-ancang ya yang perlu kita waspadai, bahwa indy tidak bisa mampu bergerak di atas 2980 kembali. Tapi dari swing low ini masih cukup menarik, masih bisa dikatakan bergerak dalam rentang bullish-nya. Kalaupun dia masih tertahan di area 2980, setidaknya ini akan menjadi satu ascending triangle. Tapi syaratnya ascending triangle harus ada breakout 2980. Lanjut ada Indy tadi sudah kita bahas. Inco kemudian ada Akra. Coba bahas Inco dulu ya. Inco seperti apa? Dari sisi teknikal pagi hari ini. Oke, Inco. Inco kami rasa masih bisa dikatakan dalam rentang bullish-nya, karena secondary trend pun masih cukup menarik. Minor trend masih bisa dikatakan dalam rentang bullish-nya, sehingga batasan resiko yang Bapak dan Ibu bisa ketahui ada di area paling kecil ya, 7280. Kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki time frame cukup panjang. Kalau misalkan jangka pendek, 7280 udah cut ya. Kecuali Bapak dan Ibu punya proyeksi jangka menengah, atau misalkan dalam kurun waktu 1 tahun. Kami rasa itu batasan resikonya ada di kisaran 6.600 atau 6.700-an ya. Sorry, 6.650 maksud kami. 6.650 itu adalah batasan resiko terakhir. Seperti itu. Proyeksinya masih cukup menarik. Inco punya resisten yang kita juga masih bisa pegang sebagai target price. 8.800 dari segi teknikal. Kemudian ada Akra. Akra udah coba break ya, area resisten di 1120. Coba break, tapi ada satu candle yang cukup mengganggu di sini. Adanya candle dark cloud ya, dark cloud cover, walaupun dari RSI ini belum menunjukkan adanya sisi overbought. Kami rasa mungkin ini ada minor koreksi ya. Jadi mungkin kalaupun ada koreksi, paling-paling dalamnya kami rasa itu akan ada di kisaran 3040. Itu paling dalamnya kami rasa. Jadi secara keseluruhan ya, kalau melihat Akra seperti ini, saya rasa masih cukup oke kalau kita hold. Oke, kita perlu lihat lagi, pertimbangkan lagi secondary trend saat ini posisinya di mana. Nah, posisi secondary trend ini sudah mencapai area 1105 atau tepat di area 1,618 Fibonacci retracement. Jadi adanya pencapaian 1105 ini dari segi teknikal, kami rasa sudah layak di taking profit. Kalau Bapak dan Ibu sudah mengikuti Akra cukup lama. Kalau yang belum, mungkin saya boleh sarankan untuk berhati-hati, karena dari secondary trend, ini ada potensi dia untuk koreksi. Akan ada satu bearish trend, entah itu mingguan ya, atau mungkin dalam kurun waktu 1 bulan, tapi dia potensi untuk membentuk satu koreksi, fase koreksi seperti ini, yang terjadi di bulan Oktober ya, Oktober hingga Februari ini. Jadi ini ada koreksi. Jadi kalau kita lihat ya patokannya, secondary trend di mana ya secondary trend? Oke, secondary trend mungkin ada di sini. Nah, walaupun di sini ada 1,618 juga Fibonacci retracement 850, dia nggak melampaui ini, dia nggak melampaui 850. Walaupun di sini ada pengecualian, dia ada pergerakan yang di atas 850 dalam jangka waktu ya kurang lebih cukup kecil juga ya rentangnya ya, jadi nggak begitu jauh meninggalkan 1,618, kemudian dia turun lagi.
Ini menandakan bahwa 1,618 Fibonacci retracement di AKRA bisa dijadikan patokan untuk taking profit. Lebih amannya seperti itu ya. Walaupun ini ada fluktuasi harga yang bergerak di atas 850, masih cukup lama juga, tapi setelahnya dia bearish ya. Dia mengindikasikan adanya bearish trend, seperti itu. Ini yang kita khawatirkan juga akan terjadi di AKRA. Nah, 1,618 mungkin dia akan bergerak dulu di atas 1105 atau saat ini kan yang sudah mencapai tertingginya di 1140, mungkin nanti akan kembali lagi bergerak di area tersebut atau di rentang 1105, tapi secara keseluruhan yang kita khawatirkan AKRA ini akan memberikan satu potensial bearish dalam jangka waktu pendek hingga menengah. Seperti itu. Lanjut, ada INKP sama BEPS. INKP juga udah mulai resiko ya. Resikonya udah mulai tinggi. Jadi di sini ada swing high, dilanjutkan dengan swing high selanjutnya, kemudian ada swing high selanjutnya lagi. Ini lower high. Jadi ini high-nya yang terus turun. Jadi yang kita khawatirkan, INKP juga akan membentuk satu lower high lagi di sini. Menyusul adanya RSI juga sudah mencapai area overbought. Jadi posisi saat ini cukup beresiko dan mungkin taruhannya agak sedikit berat ya. Kemudian ada BEPS. Untuk BEPS-nya, kami rasa sideways ini cukup mengkhawatirkan. Kalaupun Bapak dan Ibu ingin coba masuk ataupun spekulatif buy, kita boleh sarankan Bapak dan Ibu perlu berhati-hati ketika BEPS itu tebus di kisaran 3.900 atau mungkin kalau batasan resiko yang cukup moderatnya lagi mungkin di 4.050-an ya, 4.050 atau 4.060-an ya. Atau kita ambil 4.050. Itu adalah batasan resiko, dua batasan resiko yang perlu Bapak dan Ibu pertimbangkan. Sideways-nya ini sebenarnya agak mengganggu ya. Baiknya kita tunggu lagi nanti kalau dia ada di posisi 4.050, kalau ada rebound kita bisa spekulatif buy lagi. BBNI, AMRT, bagaimana pergerakannya? BBNI, iya ada potensi koreksi dulu. Stokastik RSI dalam waktu 14 hari menunjukkan adanya ini posisi saat ini ada di area overbought atau jenuh beli. Sehingga ada potensi koreksi sebenarnya. Tapi mungkin yang bisa kita cermati dari BBNI adalah area 8.875 bisa diperhatikan kembali untuk entry buy. Atau mungkin yang paling rendahnya sekali ya, batasan risiko yang paling rendah ya, kita mengikuti EMA 90 atau mungkin ada di area 8560 atau di area 8575 berarti ya. 8575 kita bulatkan atau 8350. Sesuaikan dengan EMA 90 kalau nanti EMA 90-nya di antara dua Fibonacci retracement tadi itu bisa menjadi batasan risiko terakhir. Secara keseluruhan memang ini masih wajar. BBNI ada potensi koreksi memang. Lanjut AMRT. Kalau dari AMRT-nya kita agak waspada ya, karena di perdagangan kemarin ini volume cukup melonjak tinggi, karena kita takutnya nanti setelah kita rekomendasikan untuk spekulatif buy akan ada satu rush ya dari AMRT ini atau volume sell yang cukup tinggi juga. Jadi memang sebenarnya AMRT ini agak riskan. Saya sarankan mungkin bisa perhatikan atau Bapak dan Ibu yang sudah memahami ya bagaimana cara membaca bid and offer, mungkin bisa lebih diandalkan untuk pergerakan AMRT ke depan. Lanjut ada ESA, kemudian ada PTPP ya. Mungkin salah satu di antara kita pagi hari ini mungkin ada di posisi yang cukup tinggi untuk ESA. Bagaimana dengan proyeksinya?
ESA ini selama dia bergerak sampai saat ini, kita bisa lihat ESA ini masih dalam rentang falling wedge. Seperti itu, yang bisa kita cerna dari pergerakan terakhir. Dia ini falling wedge, tapi mungkin falling wedge ini akan menjadi apa ya, satu area yang perlu diwaspadai ketika dia itu tembus trend line ya. Atau mungkin kita boleh gambarkan dulu sebelumnya. Kita boleh gambarkan. Mungkin batasan risiko ada di 1045, itu udah paling rendahnya, 1045. Ya, di sini. Itu adalah batasan risiko yang cukup rendah. Jadi kalau ada penembusan lagi di bawah 1045, kita sarankan mungkin berhati-hati. Kalau falling wedge ini memang baiknya ya, atau afdolnya dia tembus trendline bawah. Jadi kalau misalkan trendline bawah, kalau kita mengikuti trendline jadi patokan, itu ada di kisaran Fibonacci nggak bisa menangkap ya, lebih tepatnya. Ya, jadi mungkin EMA 90 bisa menjadi patokan, atau dari kita masih bisa coba mencari dulu ya. 980 dari secondary trend. 980-an. Itu udah paling harga matinya untuk mungkin ESA ya. Kalau dia tembus lagi di bawah, berarti emang udah baiknya dijauhkan atau dilepas. Mungkin seperti itu teknikal dari ESA sendiri. Kalau untuk PTPP, dia masih potensi untuk mencapai area EMA 90 terlebih dahulu sebelum dia mengakhiri fase bullish jangka pendek untuk melanjutkan fase bearish. Secara keseluruhan, dia masih dalam rentang bearish trend jangka panjang, sehingga disarankan untuk berhati-hati ketika dia tembus 870-an. Seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasan terakhir dari PTPP sekaligus mengakhiri pertemuan di Philip Morning Market Call edisi 2 Juni 2022. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat antusias dari Bapak dan Ibu. Kita harapkan Bapak dan Ibu juga tetap join bersama kami untuk berdiskusi dan juga melihat potensi-potensi yang bisa kita manfaatkan ya untuk dijadikan strategi trading ataupun investing. Akhir kata terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.